kegiatan operasi SAR pencarian korban longsor di Gunung Batu, Cirebon. Ya, di dua lokasi inilah jumlah korban yang ada pada saat terjadinya longsor bebatuan dari atas. Jadi semua pekerja tambang yang ada di dua lokasi ini. Dan ini yang menjadi saat ini, yang tadi kita sore, nah ini bongkahan batu besar yang ada di set ini di lokasi workset yang B ini di sebelah timur, karena ada dua, timur dan barat, yang fokus di dalam pencarian korban. Katanya ini bukan kecelakaan yang pertama terjadi di sini, ada beberapa kecelakaan yang pernah terjadi dan juga sempat ditutup, sempat dipolis lain begitu? Ya, catatan ini kan tetap akan menjadi suatu catatan yang sangat penting ya, sehingga komitmen kita, rekomendasi kita dari tingkat pusat ya, bahwa ini agar tidak terulang kembali, dan ini sudah ada keseralisan dari pimpinan kita, Musbida tingkat 1 dan juga Polres. Hasil kemarin rapat itu adalah pencabutan izin dan penutupan untuk lokasi kerja untuk sementara waktu. Anda dapat melihat sejumlah bangkai truk di sana. Ini merupakan truk-truk yang pada saat itu tertimbun oleh longsoran dari batu alam yang pada saat itu longsor di Gunung Kuda ini. Memang kalau secara ini tentunya ada penelitian-penelitian khusus terkait dengan longsor. Yang jelas kemarin dari Bapak Kepala SDM itu dari provinsi menyampaikan bahwa ini memang ada izin resminya, tapi untuk teknik pengambilan materialnya ini mungkin ada sedikit kesalahan gitu. Ini kemarin untuk malam itu sudah ada 3 kali longsoran, Mbak, gitu loh. Ya, makanya kita juga mengantisipasi pada pagi hari ini kita melaksanakan pencarian, jangan sampai kita ataupun petugas dari kita juga terkena dampak daripada longsoran tersebut. Penyebab kemungkinan longsor ya, yaitu yang pertama, apakah batuannya itu rentan untuk terjadi longsor, kemudian kemiringan lereng yang kita desain, apakah itu cukup aman, kemudian ketiga, keberadaan struktur geologi, kemudian keempat itu secara hidrogeologi, kondisi air di lokasi tersebut, nanti akan juga melibatkan curah hujan dan yang lain. Kita simulasikan pada saat nanti dilakukan penambangan berdasarkan apa yang kita desain, apakah kondisi lereng itu aman, dan nanti akan diuji oleh dinas-dinas terkait, sehingga ini diujikan oleh banyak pihak. Kelayakan itu tidak klaim sepihak dari pelaku pertambangan saja, tapi diujikan ke banyak pihak yang menjadi penentu apakah lokasi tersebut dinyatakan layak untuk kemudian dilakukan penambangan atau tidak. Kondisi Jawa Barat secara umum yang memang tingkat kerentanan longsornya itu menengah hingga tinggi, itu masih dimungkinkan untuk terjadi operasi penambangan. Hanya saja tindakan-tindakan mitigatif, tindakan pencegahan yang harus dilakukan itu menjadi lebih kompleks. Yaitu yang pertama, perencanaannya itu lebih kompleks, kemudian pengawasan kondisi alam atas perubahan yang dilakukan operasi penambangan tersebut itu juga dilakukan secara terus-menerus. Insiden longsor tambang batu alam di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, diduga adanya kelalaian dalam penambangan yang tak sesuai metode yang benar. Pihak kepolisian terus melakukan pendalaman terhadap insiden yang memakan banyak korban jiwa ini. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan proses penanganan perkara ini telah naik ke tahap penyidikan. Hingga saat ini sudah ada sebanyak 6 orang saksi yang diperiksa penyidik. Jadi ada dugaan tidak melakukan proses penambangan, penggalian yang sesuai dengan prosedur keamanan yang sudah ditetapkan. Memang kita memiliki PR kalau sehubungan dengan tambang yang ada di Gunung Kuda, yaitu tambang batuan, non-logam dan batuan yang dulu disebut dengan tambang galian C, itu belum ada kewajiban untuk disusun oleh competent person. Berbeda dengan tambang batu bara, tambang logam, tambang besar ya, yang memang sudah semenjak beberapa tahun yang lalu diwajibkan oleh pemerintah untuk disusun oleh competent person. Sehingga kita punya dilema nih, acuan tata pedoman kaidah penambangan yang baik itu menggunakan Kepmen 1827. Hanya saja
Di Kepmen 1827 tahun 2018 itu aturan turunannya nanti untuk tambang non logam dan batuan belum ada kewajiban untuk disusun oleh competent person. Oleh karena itu memang bagian dari concern kita pemerhati di pertambangan justru kita mendorong untuk segera diimplementasikan penyusunan dokumen kelayakan atau dokumen tambang secara umum untuk komoditas non logam dan batuan hendaknya juga distandarisasikan untuk disusun oleh competent person sehingga hasilnya nanti bisa dipertanggungjawabkan. Tapi dengan adanya evaluasi kejadian ini, mereka ada beberapa pelanggaran yang sudah bisa kita identifikasikan. Yang pertama adalah semua para pekerja ini tidak menggunakan alat pelindungan diri, itu tidak pasti, ya. Itu ya saya lihat seperti itu. Yang kedua, tidak adanya SOP bagaimana cara pengerukan tanah itu seperti apa. Kan ini kan main gugur di bawah saja hingga turun, ya. Dan yang ketiga tentu saja apapun yang disebut laka kerja yang mengakibatkan korban meninggal dunia pasti ada konsekuensi hukumnya. Ya, konstruksi hukum sudah kita susun, ya. Kita coba ada beberapa pasal yang kita proyeksikan. Ini ada pasal 359, ada pasal 474 yang isinya ancaman hukumnya kurang lebih 5 tahun penjara dan ini langsung bisa kita tahan. Dan saat ini terperiksa sudah beberapa yang merupakan manajemen di sini sudah kita amankan di Polres.